Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Pratama. Saya Wildan Nabil Hidayatullah. Nama saya Rizal Bukhari. Saya Fajar Ramadan. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang proposal dari brand kami yang ingin kami rintis yang bernama Look All. Dimulai dari Wildan yang membacakan bagian dari proposal bab 1. Yuk Wildan. Ya, terima kasih Daniel. Ya, Wildan, silakan. Ya, Assalamualaikum semuanya. Saya akan menjelaskan latar belakang usaha tentang bisnis Look All yang kami ingin rintis. Latar belakangnya adalah perkembangan industri fashion terus mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman. Perkembangan fashion di dunia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain gaya atau style yang terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Misal pada tahun 2010, dari dulu kita memakai baju yang sangat rapih seperti kemeja atau apa. Di zaman 2021 ini kita menempuh style yang baru, yaitu style distro atau baju-baju yang bergambar seperti contohnya adalah Erigo seperti itu. Fashion menjadi sebuah kebutuhan yang wajib dipenuhi bagi beberapa orang. Kami mendirikan usaha ini untuk menambahkan pasar yang lebih fresh terhadap perdagangan kaos lokal. Karena yang kami lihat ini, perdagangan kaos lokal hanya satu warna saja. Dengan konsep yang begitu-gitu saja. Brand kami memiliki konsep yang berbeda dari yang lain, yaitu limited design dengan harga yang sama dengan perdagangan kaos lokal. Artinya, kalian dapat membeli kaos kami dengan limited design, yaitu limited itu artinya adalah terbatas, desain yang terbatas, namun harganya tetap fresh seperti kaos lokal yang lain. Look All hadir dengan desain perbabak yang mengambil inspirasi dari kultur lokal berbagai negara. Contohnya, ketika kita datang ke suatu negara, kita datang ke daerah dari negara tersebut, kita mengambil ciri khas daerah tersebut dan kami mengimplementasikannya ke desain kami. Look All kami usung dari bahasa Inggris, yaitu look dan all, yang jika digabungkan berarti melihat semua. Namun jika kita membaca nama brand ini dalam bahasa Indonesia, akan terdengar menjadi lokal. Visi dan misi. Visi menjadikan usaha kami yaitu Look All mempunyai daya tarik atau pelanggan yang loyal dan memperkenalkan usaha kami melalui beberapa desain kami ke budaya dalam dan luar negeri serta ingin memperluas brand kami dan dikenal banyak orang. Misi kami, 1. Membangun jalinan komunikasi yang baik dengan customer. 2. Membuat desain budaya dari berbagai negara yang menarik agar orang tertarik untuk memakai baju kami. 3. Mempromosikan Look All di berbagai platform dan membuat cabang. Deskripsi produk. Kami menghadirkan produk baju dengan bahan cotton combat 24S, memberikan sensasi halus, sejuk, dan adem ketika dipakai. Kebanyakan kaos brand lokal menggunakan 30S dan menurut kami itu kurang worth it. Karena bahan itu terlalu tipis dan tidak cocok untuk wanita. Kami menggunakan sablon direct to garment yang memiliki kelebihan cetak gambar beresolusi tinggi sehingga tidak hilang jika dicuci dan disetrika. Selain kelebihan yang lebih unggul, sangat bagus untuk diterapkan kepada bahan baju kami. DTG itu tingkatannya lebih di atas dari plastisol karena DTG itu langsung dari desain dan langsung diimplementasikan ke baju. Desain kami tidak kalah menariknya dengan brand lain karena desain kami mengambil dari berbagai budaya dari keelokan negara yang kami pilih.
Struktur organisasi. Udah, Wildan? Ya, sudah. Udah. Oke. Penjelasan Wildan sangat bagus sekali ya. Oke, kita selanjutnya struktur organisasi kepada Mas Idris Abkori. Ya, Mas bisa lanjut dibacakan. Ya. Pertama, kenalkan nama saya Idris Abkori. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi dari brand Lookall. Pertama ada owner atau marketing. Di sini dipegang oleh Wildan Nabil. Tugas Wildan adalah membuat sistem pelaporan yang rutin, seperti membuat laporan harian, mingguan, dan juga bulanan. Sehingga kita dapat memantau kinerja karyawan. Akan lebih baik jika menerapkan sistem online, sehingga kita dapat memantaunya tanpa hambatan ruang dan waktu. Kedua, menggunakan sistem akuntansi online yang mampu memberikan hak akses sesuai dengan pekerja karyawan. Sistem fitur approval transaksi yang diedit tetap berada di dalam wewenang manajer atau kami semua. Lalu tugas Wildan adalah menentukan jadwal pertemuan rutin untuk berinteraksi, brainstorming, atau membahas masalah yang dihadapi oleh karyawan di setiap divisi. Lalu membangun sikap percaya pada karyawan dan menerima ide atau masukan yang disampaikan untuk memajukan usaha Lookall. Kedua ada customer service yang dipegang oleh saya sendiri, Idris. Tugasnya adalah melaksanakan penerimaan barang dan order barang. Memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan customer dan memberikan informasi brand Lookall kepada customer. Lalu melaksanakan atau melayani keluhan-keluhan dari customer yang berhubungan dengan produk yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan kami. Lalu di finance planner atau bagian keuangan ada Fajar Ramadan. Tugasnya adalah menyusun laporan keuangan perusahaan, menyusun laporan pemasukan dan pengeluaran perusahaan, untuk mengusung gaji karyawan. Lalu ada desainer, dipegang oleh Daniel Pratama, menyampaikan pesan pemasaran jasa atau produk perusahaan pada audiens dengan cara yang unik dan kreatif lewat desain baju kita. Menciptakan desain yang informatif, persuasif, agar bisa menyentuh sisi psikis audiens untuk melihat, merasakan, dan membeli produk yang diiklankan. Lalu, tugas Dani yang terakhir adalah selalu mengembangkan ide kreatif dan memiliki inovasi baru untuk menciptakan karya desain sesuai kebutuhan dengan zaman. Oke. Lanjut, Idris. Lalu, Lanjut, Idris. di MC. Di sini ada key partners. Sebentar. Key partners. Vendor baju dan sablon yang berkualitas tinggi, lalu perusahaan jasa pengiriman yang terkenal seperti JNE, Secepat, dan Tiki. Di sini ada key activities. Kami memberi bahan terbaik, lalu mengusung desain yang dikendaki dari beberapa negara, mempromosikan dan memasarkan brand kami Lookall lewat media sosial dan marketplace. Ketiga ada unique value proposition. Kami menjual pakaian terutama yang fokus di baju. Brand kami menghadirkan limited edition di setiap desain, dan juga memiliki konsep desain per chapter dari beberapa negara. Lalu ada customer relationship, memberikan note sebagai tanda terima kasih di setiap box pembelian. Lalu jika ada pelanggan yang mengupload foto mereka dengan menggunakan baju kami, lalu menandai kami di Instagram, kami akan repost itu di Instagram Lookall sebagai tanda appreciate atau tanda terima kasih karena sudah percaya untuk membeli brand kami. Lalu ada customer segment. Di sini targetnya adalah anak muda usia 15-20 tahun, pecinta t-shirt, dan juga penyuka brand lokal. Lalu ada channels. Di sini channels kami mempromosikan brand ini di Instagram, Tokped, dan juga Shopee. Cost struktur adalah biaya-biaya yang kami pangkas untuk satu packaging per harinya, biaya packaging, biaya sablon, biaya pembelian bahan baju, dan biaya lemari baju. Lalu ada revenue stream, penjualan baju yang utama, penjualan pakaian seperti topi dan celana. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Idris. Bagus banget tadi penjelasan tentang anggota yang mempunyai kinerja masing-masing di bidangnya. Oke, dilanjut dengan Fajar menjelaskan tentang rencana keuangan. Yuk, Fajar. Untuk selanjutnya yaitu bab 3 rencana keuangan.
di dalam dunia bisnis tidak hanya kita menjual barang-barang yang kita jual saja, tetapi di dalam dunia bisnis kita juga mempunyai rencana-rencana keuangan untuk mempersiapkan usaha yang kita akan buat. Nah, di dalam usaha kita atau brand kita yang bernama Lokol, untuk rencana keuangannya yang pertama yaitu anggaran persiapan usaha. Yang 3.1 biaya variabel. Nama barang, jumlah barang, harga barang, dan jumlah keseluruhan. Untuk kaos cotton combat 24S, kita membutuhkan 10 buah barang. Dengan satu barangnya itu harganya 25.000, jika ditotal menjadi 250.000. Untuk sablonnya DTG, satu barang, kita butuh 10 buah, dengan satu buahnya itu 43.000, dengan total 430.000. Yang ketiga yaitu Ziploc, kita membutuhkan 10 buah dengan harga 1.000 dan jumlah keseluruhannya itu 10.000. Yang keempat itu Prestek 10 buah dengan harga 1.000, yaitu total keseluruhan 10.000. Dengan total harga yang kita butuhkan untuk biaya variabelnya itu sendiri sebesar Rp700.000. Selanjutnya itu biaya tetap. Biaya tetap itu ada lemari dan WiFi. Yang pertama itu lemari, totalnya kita membutuhkan barangnya satu dengan harga 500.000. Yang kedua WiFi yaitu 500.000 dengan harga keseluruhannya itu 1 juta. Untuk penentuan harga jual, total biaya variabel ditambah biaya tetap. Tadi biaya variabel kita sudah sudah kita jumlahkan, yaitu biaya variabelnya itu kita dapat dengan harga total 700.000 dan biaya tetapnya itu 1 juta dengan harga keseluruhan 1.700.000. Dalam satu kali produksi menghasilkan 10 buah baju Lokol dan barang tetap dengan modal pengeluaran 1.700.000. Jadi modal untuk kita pengeluaran dalam membuat usaha Lokol yaitu Rp1.700.000. Untuk harga pokok produksi, total biaya dibagi dengan hasil produksi. Tadi kan sudah dijumlahkan ya harga barang tetap dengan modal pengeluaran yaitu 1.700.000. Nah, hasil produksi itu nanti kita membuatnya 10 piece. Dibagi jadi 1.700.000 dibagi 10 piece yaitu 170. Itu untuk harga pokok produksi. Dan untuk nilai jual atau harga jual yang kita akan peroleh yaitu yang pertama itu harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Untuk harga pokoknya itu sendiri 170.000. Kenapa 170.000? Karena tadi sudah dihitung dengan 1.700.000 dibagi dengan 10 pieces totalnya yaitu 170.000. Dan laba yang diinginkan itu 20.000, totalnya menjadi 190.000. Jadi baju yang kita akan jual itu per piecesnya 190.000. Yang kedua yaitu break even point atau titik impas. Kapasitas produksi itu 10 unit. Dengan biaya tetapnya tadi kita 1.700.000. Biaya variabelnya 700.000. FC per unitnya 700.000 dibagi 10 dikurang 70.000. Dan harga jualnya yaitu 190.000. Break even point-nya per unit itu jadi 1.700.000 dibagi 190.000 dikurang 70.000 dikurang 17 unit. Artinya perusahaan kita perlu menjual 17 pieces baju Lokol agar terjadi break even point pada penjualan unit ke-18. Maka toko itu mulai memperoleh keuntungan. BIP rupiahnya itu 1.700.000 dibagi 1 dikurang 700.000 dibagi 1.900.000. Harga keseluruhannya itu 2.656.250. Maka perusahaan harus memperoleh omset sebesar 2.656.250 untuk mencapai break even point atau titik impas.
Pembagian hasil. Pembagian hasil ini kita akan dibagikan ke beberapa karyawan, ke beberapa karyawan itu yang tadi sudah disebutkan dengan saudara Daniel, saudara Idris, sorry. Hasil produksi dikali dengan harga jual dikurang dengan modal. Hasil produksinya itu 10 dikali dengan 190.000 dikurang 1.700.000, yaitu total keseluruhannya itu 200.000. Keuntungan dalam satu hari adalah 200.000, keuntungan dalam satu bulan adalah 600.000, maka keuntungan dalam satu bulan dibagi kepada 4 anggota di awal bulan. Jadi untuk 4 anggota itu masing-masing mendapatkan 6 juta rupiah dalam satu bulan. Oke. Ya, sudah Mas Fajar. Tadi kelompok kami sudah menjelaskan tentang proposal dan rencana-rencana dan susunan masing-masing. Oke, kami dari kelompok 2, terutama saya dan Pratama sebagai moderator. Demikian proposal usaha ini kami buat. Kami mengucapkan terima kasih pada pihak yang sudah membantu proses penyusunan proposal bisnis. Kami juga berterima kasih pada pihak yang berkenan membaca proposal ini. Semoga proposal usaha ini yang kami ajukan dapat dipertimbangkan, diterima, dan bermanfaat bagi semua. Kami berharap jika proposal ini dapat diterima banyak pihak sebagai tahapan awal untuk merintis usaha Look All. Selain itu, kami juga berharap Bapak atau Ibu berkenan memberikan bantuan pendanaan agar kegiatan usaha Look All dapat berjalan dan bersaing dengan usaha lainnya. Kami menyadari bahwa proposal kami masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk realisasi usaha Look All. Atas segala waktu dan perhatian Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.